Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel saya Juliasti Official. Kali ini saya mau kasih tutorial cara upload konten atau cara upload video ke YouTube tanpa khawatir kena hak cipta atau copyright ya guys. So, buat kalian yang belum tahu atau buat kalian yang masih pemula, stay tune terus dan simak baik-baik. Untuk mengupload video, kalian tentunya harus sudah memiliki video yang siap diupload atau sudah diekspor atau sudah dikonvers menjadi file MP4. Selanjutnya, kalian perlu mengetik di pencarian Google, ketik studio.youtube.com. Jangan lupa juga siapkan thumbnail ya guys, yang sudah kalian desain sebagai thumbnail custom. Nah, di sini kalian pilih buat di pojok kanan atas, lalu klik yang paling atas, upload video. Nah, di bagian ini kalian klik tombol biru, lalu pilih file. Selanjutnya pilih video kalian dan tunggu prosesnya selesai hingga masuk ke bagian ini. Di bagian ini kalian perlu memasukkan nama atau judul dari konten kalian tentunya. Nah, untuk judul video kalian sebisa mungkin judulnya itu sudah dioptimasi atau sudah di reset dulu ya guys, agar video kalian itu tidak sia-sia dan mudah ditemukan oleh penonton. Selanjutnya di bagian kolom di bawah judul itu ada deskripsi, lalu ada lagi kolom thumbnail. Klik yang itu lalu pilih file thumbnail yang sudah kalian desain sebelumnya sebelum kalian mengupload. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian bawah kolom thumbnail ada kolom playlist. Nah, di sini saya telah memiliki banyak playlist. Namun untuk konten kali ini saya golongkan ke vlog saja ya guys, karena channel saya itu channel campur-campur. Dulunya khusus YouTube, tapi sekarang sudah campur-campur karena sudah memenuhi syarat. Nah, setelah itu jangan lupa juga agar konten kalian itu aman dari pembatasan usia, kalian perlu klik yang nomor 2 itu, centang. Tidak untuk anak-anak ya guys, seperti itu. Ditakutkan jangan sampai konten kalian itu berbahaya untuk anak-anak, jadi centang saja yang nomor 2. Oke, selanjutnya di bagian bawahnya lagi kalian baca-baca saja ya guys, dan centang sekiranya perlu dicentang. Nah, di bawahnya lagi ada kolom tag. Masukkan tag apapun yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian riset, yang menurut kalian bagus dan sesuai dengan video kalian. Kalian bisa menggunakan penelusuran YouTube atau bisa juga pakai aplikasi SEO. Seperti itu. Aplikasi SEO sudah pernah saya bahas, kalian bisa cek saja linknya di description box. Ada aplikasi TubeBuddy, VidIQ, dan bisa juga pakai penelusuran YouTube jika tidak mau download aplikasi lagi ya guys. Terserah kalian. Untuk memasukkan tag di luar deskripsi sebenarnya terbatas ya guys. Nah, di kotak merah itu ada maksimal karakter yang bisa dimasukkan, berapa karakter. Perlu diperhatikan harus relevan dengan konten kalian. Setelah tag selesai, di bawah kolom tag ada beberapa yang perlu dimasukkan seperti bahasa video, bahasa judul dan deskripsi. Lalu klik juga konten tersebut apakah pernah dibuat di Amerika. Biasanya saya pilih yang paling atas ya guys. Silahkan diklik saja. Terus tanggal perekaman itu perlu tidak perlu, tapi biasanya saya juga masukkan. Saya pilih 1 hari sebelum video saya diupload. Seperti itu, karena biasanya ketika mengupload video saya memilih visibilitas dijadwalkan. Seperti itu. Nah, setelah selesai
Untuk lokasinya terserah kalian, apa kalian mau menampilkan lokasi video kalian atau tidak. Saya biasanya dikosongkan saja. Nah, untuk setelah itu di bagian lisensi, di bawahnya lagi pilih yang standar saja. Kemudian kita beralih ke bawah pengambilan sampel short. Silahkan dicentang agar video kalian itu bisa menyebar kemana-mana. Kemudian di bagian kategori, nah ini yang paling penting juga, tidak kalah penting dengan settingan lainnya. Nah, kalau misalkan konten kalian, channel kalian itu temanya vlog, silahkan blog dan orang saja, seperti itu ya guys. Nah, di sini saya sudah klik tahap selanjutnya, berikutnya di pojok kanan bawah, yaitu pemasangan layar akhir dan e-card. Untuk pemasangan layar akhir, biasanya kalau misalkan kalian belum pernah memasang layar akhir, klik tambahkan. Kalau misalkan sudah pernah, import dari video sebelumnya saja. Di sini saya pilih import dari video sebelumnya seperti ini. Jadi di sini ada dua pilihan video yang akan tampil di akhir video ini, seperti itu ya guys. Kalian bisa cek di akhir video di konten kali ini, seperti itu layar akhirnya. Nah, di settingnya itu kurang lebih 20 detik dari durasi terakhir video tersebut. Selanjutnya menyisipkan e-card atau e-kartu, di mana link kartu tersebut akan muncul di tengah-tengah video atau konten-konten kalian. Seperti ini cara settingnya ya guys, kalian lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, untuk menambahkan, klik saja tambah di bagian yang mau ditambahkan, apakah link video atau link playlist atau link subscribe, seperti itu. Nah, untuk cara settingnya sendiri, saya sudah pernah membuatkan tutorial sendiri, kalian bisa cek di description box. Nah, setelah selesai, klik simpan di pojok kanan atas di layar kecil itu. Nah, untuk durasi pendek sebaiknya tidak perlu ya guys untuk ditambahkan e-card. Kalau misalkan videonya panjang, durasinya lebih dari 10 menit, maksimalkan saja ya guys. Bisa sampai 5 e-card per video maksimal. Tidak bisa lebih dari 5 e-card. Seperti itu. Oke, nah ini dia prosesnya ya guys. Sengaja saya tidak skip. Ini sudah 4 e-card. Oke, yang terakhir. Oke, jangan lupa simpan. Nah, untuk settingan subtitlenya saya belum pernah berikan tutorialnya menggunakan HP. Mungkin di video terpisah saja ya guys. So, stay tune terus. Oke, selanjutnya klik berikutnya di pojok kanan bawah. Nah, di bagian inilah inti dari video ini ya guys. Nah, kalau misalkan video kalian terkena copyright, biasanya di centang hijau itu terdapat tulisan merah atau berwarna merah. Itu artinya video kalian terkena copyright. Kalau misalkan berwarna hijau, artinya video kalian aman. Nah, jika aman, kalian bisa klik berikutnya di pojok kanan bawah, lalu akan ada tampilan visibilitas seperti ini. Nah, biasanya saya akan setting ke tidak publik dulu. Nah, untuk settingan tambahan biasanya saya lihat-lihat dulu di YouTube Studio versi aplikasi sebelum dipublikasikan. Oke, seperti itu. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana, apakah publik, pribadi, tidak publik, atau dijadwalkan. Seperti itu. Nanti untuk settingan tidak dijadwalkannya, karena saya biasanya menggunakan visibilitas dijadwalkan, saya settingnya itu melalui aplikasi Studio YouTube. Nah, seperti ini. Setelah masuk di aplikasi Studio YouTube aplikasi, kita langsung saja pilih konten yang sudah berhasil diupload tadi, lalu klik tanda pena di bagian atas. Sekiranya mungkin ada yang mau ditambahkan, entah itu dari judul, hashtag, tag, deskripsinya. Nah, biasanya saya mengisi deskripsi di bagian ini melalui Studio YouTube aplikasi. Nah, untuk deskripsinya sendiri sebelum mengupload video, biasanya saya sudah ketik di aplikasi Note atau aplikasi catatan
dan langsung di kopas seperti itu, di copy paste langsung ke deskripsi. Nah, kalau misalkan untuk vlog seperti ini berbeda dengan konten tutorial ya guys, karena konten tutorial itu menurut saya memang harus disetting deskripsinya sebaik mungkin. Kalau misalkan untuk vlog biasanya saya karang ketika baru videonya selesai diupload seperti itu. Tapi itu terserah kalian ya guys, apakah kalian mau bikin dulu atau seperti apa. Nah, menurut saya, saran saya, kalau misalkan konten kalian ingin cepat menyebar seperti itu, harus deskripsi kalian itu harus mengandung kata kunci yang sudah kalian riset, benar-benar kalian riset dari penelusuran YouTube ataupun aplikasi SEO. Jangan lupa juga untuk memasukkan tag ataukah kata kunci yang kalian masukkan ke deskripsi tadi, kalian masukkan juga di kolom tag yang pada saat proses upload tadi ya guys, seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk karakter deskripsi per video itu ada di bagian bawah ya guys. Kalian bisa lihat di situ maksimalnya seperti apa. Nah, untuk link eksternal, misalkan kalian mau memasukkan link WhatsApp kalian, link sosial media kalian yang lain, alamat Gmail kalian, kalian bisa sisipkan di paling bawah setelah deskripsi. Lalu jangan lupa juga masukkan hashtag, seperti kalian masukkan hashtag di akun Instagram, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk hashtag sendiri, pengalaman saya biasanya saya maksimal 3 hashtag atau 5 paling banyak ya guys, tapi biasanya 3 yang relevan dengan video kalian. Tidak usah panjang-panjang, cukup 1 atau sampai 3 kata per hashtag seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya guys, kalian lihat baik-baik. Nah, biasanya akan muncul-muncul hashtag rekomendasi langsung dari YouTube. Nah, hashtag itulah yang biasanya banyak digunakan oleh channel-channel atau kreator lain. Setelah selesai, jangan lupa klik tanda panah di pojok kiri atas. Lalu setelah itu, kalau misalkan kalian belum menyisipkan atau memasukkan konten kalian ke playlist, silahkan masukkan. Dan klik simpan di pojok kanan atas. Oke. Nah, di sini kita mau cek dulu yang lain-lain, yang visibilitasnya. Nah, di sini saya baru setting visibilitasnya ke jadwalkan. Oke, masuk di jadwalkan. Lalu pilih hari atau tanggal. Biasanya saya pilih tanggal ini atau 1 hari setelah diupload. Lalu pilih jam, waktu, kapan video tersebut dipublikasikan secara otomatis. Lalu klik simpan di pojok kanan atas jika selesai. Nah, itu dia ya guys, selesai untuk tutorial cara upload video pertama kali buat khusus kalian yang belum pernah atau baru mau mencoba menjadi YouTuber, baru mau upload konten pertama kali. Jangan ragu-ragu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Terima kasih.